Percobaan osmosis menggunakan kentang. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah garam, kentang yang sudah dipotong menjadi 5 cm, dan juga air dalam 2 buah gelas. Pertama-tama kita akan membuat larutan garam ke dalam gelas yang sudah berisi air. Bisa kita lihat di sini, air biasa terlihat lebih jernih daripada air yang berisi larutan garam. Setelah itu, masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas yang berisi larutan garam dan air biasa. Lalu diamkan kentang selama 30 menit dan amati yang terjadi. Setelah diamati, kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan yang tadinya 5 cm menjadi 4,8 cm. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa mengalami penambahan ukuran sekitar 0,5 sampai 1 mm. Tekstur kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa sedikit mengeras, dan posisi kentang saat di dalam air tadi tenggelam selama 30 menit. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam menjadi lentur, dan posisi saat di dalam larutan adalah terapung. Namun setelah 15 menit, kentang perlahan-lahan turun dan tenggelam. Dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan sebesar 0,2 cm, karena air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya. Selanjutnya adalah percobaan difusi menggunakan teh kantung. Bahan yang kita butuhkan adalah teh kantung, air panas, dan juga air kulkas. Celupkanlah teh celup ke masing-masing gelas yang berisi air panas dan juga air dingin. Setelah itu, hitunglah menggunakan stopwatch. Lihat perbedaan warna setiap 1 menit pada masing-masing gelas selama 5 menit.
Pada menit pertama, teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas mulai kemerah-merahan, sedangkan teh celup yang kita masukkan ke dalam air dingin belum ada perubahan sama sekali. Pada 1 menit kedua, teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas sudah menjadi kemerah-merahan, sedangkan teh celup yang dimasukkan ke dalam air dingin mulai kemerah-merahan. Satu menit keempat, teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas menjadi merah pekat, sedangkan teh celup yang dimasukkan ke dalam air dingin menjadi merah. Dan pada 1 menit kelima, teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas menjadi merah sangat pekat, sedangkan teh celup yang dimasukkan ke dalam air dingin menjadi merah pekat. Pada gelas yang berisi air panas, kecepatan proses difusinya sangat cepat karena suhunya tinggi sehingga warna yang dihasilkan menjadi pekat. Sedangkan pada gelas yang berisi air dingin, kecepatan proses difusinya sangat lambat karena suhunya rendah, sehingga menghasilkan warna yang kurang pekat. Kesimpulannya adalah, suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin suhu rendah, maka kecepatan proses difusinya semakin melambat.